Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Gasan dengan NPM 2308260025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blok CMH. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang cell cycle atau sickle cell. Dan di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama dari fase-fasenya. Jadi di sini dari fase G1, fase S, fase G2, fase M, fase G0, checkpoint utama, dan juga integrin mediated addition. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan dari fase G1. Jadi pada fase G1 ini adalah fase pertumbuhan awal setelah sel selesai membelah. Ciri khasnya itu selnya itu bertambah ukuran, dia juga memperbanyak organel dan mulai sintesis protein. Dia diregulasi oleh siklin dependent kinasa 4/6 yang menonaktifkan protein retinoblastoma protein sehingga faktor transkripsi seperti E2 promoter binding factor aktif dan mendorong ekspresi gen replikasi DNA. Untuk mekanismenya itu, dia itu di fase G1, sel fokus untuk tumbuh dan mempersiapkan replikasi DNA. Protein dan organel dibuat dalam jumlah cukup. Sementara checkpoint G1/S berfungsi mengecek apakah sel cukup besar, punya nutrisi, dan tidak ada kerusakan DNA. Jika kondisi tidak sesuai, protein seperti tumor protein P53 akan aktif dan menghambat transisi menuju fase S. Selanjutnya adalah fase S. Baiklah, jadi fase S ini adalah fase sintesis DNA. Ciri khasnya, DNA diduplikasi, histon juga disintesis agar kromatinnya tetap stabil. Untuk regulasinya, dia itu diregulasi oleh siklin dependent kinase 2 untuk mengatur progres replikasi DNA. Di fase S, sel menggandakan seluruh DNA-nya agar anak sel nanti mendapat informasi genetik lengkap. Setiap kromosom membentuk dua kromatid identik. Checkpoint fase S memastikan tidak ada kesalahan replikasi, misalnya DNA rusak atau tidak lengkap. Selanjutnya adalah fase G2. Fase G2 ini adalah fase persiapan sebelum masuk ke mitosis. Untuk ciri khasnya, sel terus membesar, membuat protein untuk pembelahan seperti tubulin untuk spindle. Dia diregulasi oleh siklin dependent kinase 1 yang berperan di sini. Di fase G2 ini, sel memeriksa kembali hasil replikasi DNA. Jika ada kerusakan, checkpoint G2/M akan menahan sel agar DNA bisa diperbaiki. Bila sudah aman, sel akan lanjut ke mitosis. Protein penting seperti siklin dependent kinase 1 dan pololek kinase 1 mulai aktif untuk menyiapkan pemisahan kromosom. Baiklah, selanjutnya ada fase M atau fase mitosis. Ini adalah fase pembelahan inti dan sitoplasma. Untuk ciri khasnya, dia itu pasti terdiri dari profase. Profase adalah kromosom yang terkondensasi, metafase, kromosom sejajar di ekuator, anafase, kromatidnya terpisah, telofase, inti baru terbentuk, dan juga sitokinesis. Selnya itu membelah. Dia diregulasi oleh siklin dependent kinase 1 yang membentuk maturation promoting factor. Dan juga ini mekanismenya itu saat memasuki fase M, kromosom mulai terkondensasi di profase. Kemudian tersusun di bidang ekuator pada metafase. Spindle menarik kromatid ke kutub berlawanan pada anafase. Lalu inti baru terbentuk di telofase. Akhirnya sitoplasma terbelah pada sitokinesis menghasilkan dua sel anak identik. Spindle checkpoint memastikan semua kromosom menempel sempurna ke spindle sebelum kromatid dipisahkan. Selanjutnya adalah fase G0. Fase G0 ini adalah fase istirahat di mana sel keluar dari siklusnya. Untuk ciri khasnya, sel tidak membelah tetapi tetap hidup dan menjalankan fungsi khusus. Dia diregulasi. Sel bisa masuk G0 karena kekurangan sinyal pertumbuhan atau diferensiasi terminal. Jadi di fase G0 ini, sel menghentikan pembelahan dan berfokus pada fungsi spesifiknya. Banyak sel diferensiasi permanen seperti neuron atau otot tetapi berada di G0 seumur hidup. Namun sebagian sel bisa kembali ke siklus bila mendapat sinyal pertumbuhan yang tepat. Baiklah, tadi yang sudah saya jelaskan adalah fase-fasenya dan saya akan menjelaskan juga tentang checkpoint utama. Yang pertama, G1/S checkpoint. Di sini memastikan sel cukup nutrisi, ukuran, dan DNA bebas kerusakan. Selanjutnya ada S-base checkpoint. Di sini mencegah replikasi DNA yang rusak. Selanjutnya ada G2/M checkpoint. Di sini dipastikan DNA selesai dan tidak ada error atau rusak sama sekali. Selanjutnya ada spindle checkpoint. Jadi semua kromosom harus melekat pada spindle sebelum pemisahan. Baiklah, selanjutnya integrin mediated addition.
Di sini, selain kontrol internal, siklus sel juga dipengaruhi oleh sinyal eksternal, seperti adesi sel ke matriks. Ikatan integrin mengaktifkan jalur sinyal yang memberi izin sel untuk lanjut membelah. Jika adesi gagal, sel bisa berhenti di G1 atau bahkan mati. Ini menunjukkan bahwa komunikasi sel dengan lingkungannya sangat penting untuk menjaga pembelahan yang sehat. Jadi di integrin mediated adhesion, perannya itu adisel dengan matriks melalui integrin memicu jalur sinyal vokal adhesion kinase atau pospoinositid 3 kinase atau extracellular signal regulated kinase yang mendukung transisi dari G1 ke fase S. Jadi di sini diregulasi oleh siklin AD A2 atau CDK1 yang membantu koordinasi adesi pada fase S ke G2. Sedangkan pololek kinase 1 berperan di G2 untuk masuk ke mitosis. Kalau gagal adesi, terjadi gangguan pembelahan dan juga terjadi aneuploidi. Baiklah, sekian presentasi saya tentang siklus sel. Dan juga di bawah ini tertera referensi. Disinilah referensi yang saya ambil. Baiklah, sekian presentasi saya untuk siklus sel. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.